Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus berkati saudara. Pada kesempatan ini saya akan menyaksikan bagaimana saya pernah melihat hantu atau iblis menyerupai hantu. Iblis datang ketika saya dalam keadaan berdoa. Ya, pada sekitar tahun 2008 pada saat saya masih tinggal di asrama. Ya, waktu itu saya masih tinggal di asrama walaupun saya sebenarnya sudah tamat kuliah pada tahun 2007, tetapi karena saya diberi kesempatan dipercayakan menjadi salah satu pengajar di yayasan tersebut di tingkat SMTK, jadi saya masih tetap tinggal di asrama. Ya, pada suatu ketika pada malam hari, tepatnya tengah malam gitulah ya, di atas jam 10 saya mengajak salah satu mahasiswi untuk berdoa ke ruangan kelas. Ya, jadi ruangan kelas dengan kamar tidur itu dekat karena kampus dengan asrama itu satu bangunan, satu lingkungan gitu ya. Jadi kalau mau berdoa itu harus ke ruangan kelas atau ke aula supaya tidak terganggu orang yang istirahat di kamar ya. Jadi kalau mau berdoa malam juga harus di atas jam 10 karena ada kegiatan malam bagi anak asrama ya, ada kewajiban belajar malam dan baca Alkitab sampai jam 10. Jadi harus di atas jam 10 kalau mau berdoa pribadi gitu ya. Jadi ceritanya ini saya mau berdoa secara pribadi beserta kawan ini gitu ya. Tapi itu bukan jam 10 pas, tapi di atas jam 10, di atas jam 11 lah, jam 11 ke atas gitu ya. Kami berdoa ke ruangan kelas ya, tengah malam, hanya berdua gitu ya. Jadi pada saat berdoa itu kami serius, kami sungguh-sungguh berdoa. Terus tiba-tiba saya melihat ada sosok datang di depan saya gitu. Dan sosok itu sosok laki-laki. Ini saya lihat dalam doa ya, dalam mata tertutup ya. Saya masih ingat jelas rupa laki-laki itu sampai sekarang ya, dan laki-laki itu berkumis dan usianya itu sekitar nggak terlalu tua, masih separuh baya gitu ya, separuh baya. Jadi pertama-tama dia muncul di depan saya itu saya tidak menyadari bahwa itu iblis gitu. Saya masih lanjutkan doa saya seperti biasa, doa menyembah. Tapi tiba-tiba datang lagi kedua kali, lebih dekat lagi ke depan saya atau dekat muka saya gitu. Ketika dia datang kedua kali, saya lihat, disitulah saya baru sadar, oh ini iblis ini harus ditengking, nggak bisa didiami ini gitu. Lalu saya menengking dalam nama Yesus, dan juga berbahasa roh juga lah, dalam nama Yesus, pergi kau iblis gitu ya. Lalu teman saya yang satu ini pun juga ikut menengking setelah saya menengking gitu ya, jadi akhirnya sama-sama kami menengking gitu ya, dalam nama Yesus pergi iblis, dan sampai merinding gitu ya. Dan lamalah kami memang berdoa itu, dan akhirnya memang iblis itu pun pergi, tidak ada lagi. Dan setelah amin, saya cerita kepada teman saya ini, tadi saya melihat iblis, tadi ada iblis datang loh waktu kita berdoa, saya bilang. Lalu dia bilang, iya saya juga melihat, dan itu bapak saya katanya. Bapak dia sudah meninggal gitu. Ketika dia katakan itu bapak saya terkejut gitu ya, dan sedikit takut gitu ya. Jadi saya tidak tahu kalau itu bapaknya atau hantu dari bapaknya, karena memang saya tidak mengenal bapaknya. Bahkan dia pun sebelum datang ke asrama atau sebelum kuliah di kampus itu saya tidak kenal dia. Jadi kami kenal setelah di kampus itu. Saya tidak mengenal di sebelumnya, dan otomatis bapaknya pun tidak saya kenal karena bapaknya juga sudah meninggal sebelum dia datang ke asrama itu, sebelum dia kuliah di kampus itu gitu. Jadi akhirnya saya jadi tahu kalau rupa wajahnya si bapaknya itu seperti itu, seperti yang saya lihat di dalam doa itu ya. Bagaimana memang masih cepat meninggalnya, jadi masih usia-usia di bawah 50 begitu ya, hampir 50 gitulah, belum di atas 50 begitu, belum lewat dari 50. Jadi memang itu bukan hantu bapaknya, tapi itu sebenarnya iblis yang menyerupai hantu bapak si kawan ini.
itulah tipu muslihat iblis yang ingin melemahkan anak-anak Tuhan, yang ingin menakut-nakuti supaya kami lemah, supaya kami tidak jadi atau tidak melanjutkan doa ini, supaya kami berhenti berdoa begitu ya. Tapi pada saat itu Tuhan menyadarkan saya bahwa itu iblis dan itu harus ditengking, itu harus dilawan sehingga dia pergi dan iblis itu kalah, dan kami menang dalam roh, artinya kami terus melanjutkan doa kami gitu ya sampai agak lama gitu ya. Jadi dari kejadian itu dalam hati saya begini, kebetulan tempat itu pun atau lingkungan itu pun agak sedikit seram ya itu. Pada saat itu akhirnya saya ngambil kesimpulan atau keputusan dalam hati saya, aduh saya tidak mau lagi berdoa pada tengah malam kalau hanya berdua gitu ya. Saya mau berdoa tengah malam itu di situ kalau ada kawan 3 atau 4 orang lah gitu pada waktu itu gitu ya. Tapi kalau sekarang ya saya sering berdoa tengah malam sendirian ya, karena bukan seperti dulu lagi, sudah lebih berani sekarang gitu. Jadi demikianlah saya melihat dalam roh atau penglihatan ya, melihat mengalami penglihatan di dalam roh ya, penglihatan akan roh lah ya. Yang pertama itu melihat Yesus itu juga roh ya, melihat malaikat itu juga roh, dan juga iblis itu juga roh ya. Semuanya itu saya lihat di dalam doa dan dalam keadaan mata tertutup ya. Jadi demikianlah pengalaman saya dalam melihat roh ya di dalam doa ya. Demikian kesaksian saya, semoga saudara terberkati, dan kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang tepat di hati saudara ya mohon maaf. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.